Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas technical saham-saham di sektor telekomunikasi. Kita lihat dulu pergerakan IHSG selama 1-2 minggu terakhir. Nah, kita gambarkan sudah agak lama. Ini adalah pola triple bottom yang sudah terbentuk. Nah, pada waktu minggu lalu sebenarnya IHSG sudah sempat naik di atas resistance 6950 yang berada di garis warna pink di sini. Tapi di akhir minggu kembali turun di bawah. Jadi yang kita harus perhatikan untuk IHSG adalah sebenarnya level di 6850, 6826. Jadi kalau level ini tertembus ke bawah, maka peluang IHSG untuk naik ke level 7300 yang kita gambarkan di sini, 7320, ini sudah amat sulit terjadi. Jadi harus menunggu mungkin beberapa bulan ke depan lagi. Nah, kalau itu terjadi, maka saham-saham di IHSG akan cenderung lambat untuk naik, dan itu menjadi tanda-tanda untuk kita jangan terlalu agresif. Kita mulai dari saham pertama kita di sektor telekomunikasi adalah TLKM, Telkom Indonesia. Ini kita gambarkan sejak beberapa saat yang lalu, ini masih downtrend besar, tapi ini lebar, turun ke bawahnya. Saat ini kita masih prediksi bahwa TLKM akan berpotensi mantul di support kuat di 3.600. Kenapa di 3.600? Karena kalau memang 3.600 ini tertembus ke bawah, TLKM akan kembali turun ke level 2.600-nya. Jadi kita tidak melihat secara valuasi dan secara momentum bahwa TLKM akan turun sedemikian rendah. Jadi makanya kita melihat dari technical ini, support 3.600 berpotensi untuk terjadi pemantulan. Berikutnya kita lihat saham Excel Axiata. Sebenarnya pada waktu setelah Excel naik di atas resistance di sini 2400, ini sangat baik. Potensinya pada waktu itu Excel bisa menguat ke level 3000 sampai 3100. Kan tapi minggu ini Excel turun di bawah level 2400 ini. Jadi untuk saat ini potensi penguatan ke 3050, 3100 ini harus tertunda. Kita harus lihat dulu pergerakan Excel berikutnya. Kemungkinan besar ada pemantulan jangka pendek di level 2100. Cuma untuk kedepannya target penguatannya masih belum terlihat. Jadi kita harus tunggu lebih lanjut lagi. Lalu berikutnya adalah saham ISAT, Indosat Tbk. Kita lihat di sini setelah menembus resistance kuat 7.500 sesuai dengan tanda panah ini, potensi penguatan ISAT ke 10.000. Jadi ini sudah tercapai. Kita harus lihat lagi pergerakan selanjutnya, apakah ada konsolidasi seperti kotak ini sampai mungkin akhir tahun lalu disusul naik, atau tidak ada. Untuk saat ini kita tidak bisa melihat lagi. Jadi kita wait and see dulu sampai ada pembentukan pola-pola bullish berikutnya. Berikutnya saham Smartfren Telekom. Nah, ini sempat naik, tapi seperti kita lihat di sini tertahan di resistance 65. Jadi selama masih berada di bawah 65, ini tidak terlalu baik untuk Fren. Jadi kalau kita ingin membeli saham ini, sebaiknya menunggu di atas level 65. Kalau level 65 bisa bertahan di atas, potensi penguatan hingga ke level 82. Untuk saat ini kita jangan membeli dulu untuk Fren. Berikutnya adalah saham Bali Towerindo. Ini tidak ada yang bisa dilihat secara teknikal karena sahamnya zigzag terus tanpa pola yang terlihat. Tapi kalau dia turun ke support 750, mungkin bisa dipertimbangkan untuk membeli. Saat ini naik kencang, ya kita lihat dulu pergerakan berikutnya, apakah untuk saham Bali ini bisa turun sedikit, mungkin ke level 830, lalu kembali naik. Nah, kalau sudah seperti itu, mungkin ini bisa menjadi pola yang bullish secara teknikal. Nanti kita lihat lebih lanjut lagi untuk Bali. Berikutnya adalah saham Sentra Tama Telekomunikasi. Kita gambarkan di sini setelah downtrend selama lebih dari hampir 1 tahun. Jadi dari Maret 2022, saat ini Chen mencoba untuk stabil di kotak berwarna merah muda. Jadi kalau misalnya Sen bisa turun kembali ke 60, lalu mantul,
dan dia bisa naik di atas level 92, maka potensi kenaikan SEN bisa ke 160. Jadi bisa saja kita pakai dua titik ini sebagai titik beli. Cuma kita tidak sarankan untuk beli di level 60 karena terlalu spekulatif. Kita lihat saham Tebic Tower Bersama. Nah, ini sempat jebol di bawah level 2000 yang memang di sini merupakan support kuat ya di level 2000. Nah, tapi anehnya Tebic kembali naik ke atas. Yang kita harus perhatikan dari Tebic adalah sebenarnya apabila Tebic bisa naik ke level 2250. Nah, itu sudah sangat bagus. Saat ini masih belum bisa ke level 2250. Setelah level 2250 tercapai, kita perhatikan lagi apakah Tebic bisa membentuk yang kita sebut shoulder kanan. Jadi ini yang kita antisipasi. Jadi pola bullish inverse head and shoulder. Kalau memang bisa terbentuk, kita bisa ada dua cara untuk membeli, di level 2000-nya atau di level di atas 2275. Nanti setelah naik di atas 2275, potensi penguatan Tebic ke level 2700. Lalu berikutnya saham Tower TOWR. Tower Bersama, Sara Menara Nusantara. Secara teori ini masih downtrend besar dari all the way di level sini ya. Jadi masih downtrend yang sangat besar. Tapi kalau kita perhatikan memang level 880 ini merupakan level support yang sangat kuat. Jadi kalau kita mau membeli TOWR boleh ditunggu di 880-nya kalau memang diberi kesempatan. Itu adalah level yang lumayan aman untuk membeli. Tentu saja kita stop loss mungkin di level 845. Nah, kalau memang dia bisa mantul di situ, kita tunggu, bisa saja dia perlahan-lahan menembus line garis downtrend hitam ini. Ya, saat ini garis downtrend ini berada di level 1080. Oke, jadi demikian saja penjelasan singkat mengenai technical di sektor telekomunikasi. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.